Menjaga silaturahmi. Allah mengingatkan, jika datang sebuah berita, maka telitilah. Karena satu pesan bisa memutus hubungan bertahun-tahun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah. Jangan biarkan ego merusak ikatan yang sudah Allah satukan. Allah juga melarang mengejek, mencela, dan berprasangka buruk. Karena hati yang kotor akan sulit menjaga silaturahmi. Kita diciptakan berbeda-beda, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mengenal. Idul Fitri adalah ujian. Apakah hati tetap bersih atau kembali ternodai? Jaga hati, maka hubungan akan terjaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Silakan Habib Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khulqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semua pengurus Masjid Al-Muhajirin. Pas banget hijrah semua orangnya ya. Mudah-mudahan semua pengurus Al-Muhajirin Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya. Insya Allah puasa semuanya tadi yang kemarin nggak ada yang batal. Amin amin ya rabbal alamin. Buat host kita yang sudah terkenal dunia dan akhirat, Ustadz David, kita doakan beliau panjang umur, sehat, berkah dunia dan akhirat. Buat hadirin semuanya, insya Allah di hari yang fitri ini Allah tebalkan kantongnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia, kesempatan agung di hari yang mulia, di hari di mana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Rasul di hari yang mulia, qumu maghfuran lakum, bangunlah kalian, pergilah kalian ke masjid kalian di hari yang fitri. Kenapa? Dosa-dosa kalian sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebelum ayat Hujurat kita bahas, Allah itu mengatakan dari awal puasa ini hari kemenangan, Masya Allah, bagi yang puasa. Pak ya. Masih hidup. Fitri ini semangat. Puasa enggak? Puasa enggak? Kemarin maksudnya enggak ada yang batal. Alhamdulillah. Makanya dari kemarin sampai sekarang itu semua kabar gembira dari Allah.
Apa kata Nabi? Inna Rabb ta'ala la yanzur ila ibadihi fi awali lailatin minhu. Wa man nadhur ilaih lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dari lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mulai memandang kepada hambanya dari kapan? Dari malam pertama bulan Ramadan. Udah lewat buat kita. Malam pertama bulan Ramadan itu apa masuk dipandang? Pandangannya dilebihkan, kasih sayangnya dilebihkan, lampunannya dilebihkan, maghfirahnya semuanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa manadur ilaih, ini kesenangan kita nih hari ini. Siapa orang yang dipandang sudah dipandang oleh Allah dari malam pertama bulan Ramadan itu sudah mulai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mulai sedekah, mulai silaturahmi, masuk bab kita nih. Silaturahmi, menjalin silaturahmi, nyambung silaturahmi, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi? Lam yu'adzibhu, dia tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. Dan di malam Idul Fitri nih, kemarin malam itu semua dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari fitrinya juga Allah katakan semua dosa-dosa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul ibadah semuanya digugurkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Makanya kita ini harus milih-milih kalau dengar sesuatu biar silaturahmi kita ini enggak keputus. Betul, Bu? Bu, ini hari fitri nih. Ini lebaran udah. Enggak usah lagi begini-begini kalau ketemu orang ibu-ibu nih Ustaz David. Kalau ketemu orang kalau enggak demen udah enggak pakai tangan. Jadi pakai apa? Begini deh. Itu udah bahaya buat ibu-ibu, Masya Allah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bin naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini nyesel kita. Ini kan hari yang indah. Hari yang bagus. Udah tutup. Masa lalu itu kita tutup. Gak usah lagi denger yang puhak. Apa? Kabar gak bener. Oh iya ini. Hoax. Puhak. Salah tuh gue. Ya biar girang kita. Biar girang. Ya. Artinya. Inja akum fasikun. Kalau orang datang itu fasik. Artinya apa saja nih. Berita datang. Mau dia fasik atau belum fasik. Apalagi dari orang yang fasik. Enggak dari orang yang fasik aja. Maksud ini ayat. Kita harus saring-saring. Dengar ini ayo ikut. Ibu ini bilang. Kamu jangan ngomong sama ini ya. Yang ini bilang. Kamu jangan ngomong sama yang ini ya. Yang satu lagi bilang. Kamu jangan ngomong satu kampung. Begitu aja jangan ngomong sama yang ini. Semua tahu satu kampung. Ibu-ibu itu begini juga. Ibu-ibu sini begitu juga. Pak. Presentasi. Siapa yang duluan kena penyakit stroke? Istri atau suami? Suami. Pak. Ya. Ojo wedi. Siapa yang biasanya kena penyakit stroke duluan? Istri atau suami? Istri atau suami? Ya bagaimana enggak suami stroke? Nih baju baru yang bayar kreditnya siapa? Jadi kalau ada berita-berita yang kurang bagus udah. Fatabayyanu. Kalau memang itu tentang kita, udah cari yang benar, panggil orangnya. Tapi kalau tentang orang lain, masa bodoh? Misal tetangga kita dengar nih, tetangga kita punya masalah. Fatabayyanu. Kalau Al-Quran mengatakan kalau ada berita-berita cari tahu. Bukan begitu, itu namanya fudul. Pengen tahu urusan orang. Kalau orang ngomongin kita, itu namanya kepo ya apa? Ya itu. Kalau tipu apa tipu? Kalau urusan orang fatabayyanu enggak? Kita cari tahu enggak? Enggak perlu. Tapi kalau ada permasalahan buat kita, ya kita cari tahu. Atau ada permasalahan yang heboh, enggak usah ikut-ikutan.
Kalau udah benar pun kita kalau bukan urusan kita, ngapain kita ikut? Betul atau tidak? Supaya kenapa? Nih hari yang indah, hari yang bagus ini nggak rusak dengan hal-hal udah. Kita nih begini nih, oh kan kemarin udah puasa tuh, gibah kita puasa. Ngomongin orang puasa juga, libur gitu maksudnya. Ya, kan bulan puasa. Iri hasad kita udah libur. Ini udah Idul Fitri nih, Allah malah kasumtu juga. Wah. Paham maksudnya? Jadi fatabayyanu, cari tahu supaya apa? Itu pun kalau datang dari kalaupun datang dari fasik, maksudnya fatabayyanu, sekalipun datangnya dari bukan orang yang fasik, juga kita nggak boleh telan bulat-bulat, harus dikunyah dulu, keselak. Bulat-bulat bu, wah bakso bulat-bulat yang gede ibu telan, mati. Jadi fatabai, cari keterangan dulu. Kemudian dikatakan kenapa? Kenapa kita disuruh mencari keterangan? Karena antusibu ya. Fatusbihu ala mafa'al. Ya sebelumnya antusibu qauman bijahalatin. Artinya nanti bakal salah. Kita ini akhirnya ujung-ujungnya salah. Nyesel kita kenapa? Fatusbihu ala mafa'altum nadimin. Semua yang udah kita lakukan nyesel. Nabi, Bu, Pak. Pak. Salah. Konsen berarti konsen. Nabi itu pernah waktu Isra wal Mi'raj, ini bahaya, omongan itu bahaya. Nabi itu waktu Isra wal, makanya Ramadan tuh madrasah buat kita, udah jangan sampai hancur nih. Makanya setelah Ramadan tuh orang tuh ibadah, jangan jadikan kau Ramadan itu Tuhan. Nyembahlah Allah, jangan nyembah Ramadan. Kenapa? Kalau orang nyembah Allah sama kayak Nabi, karena Rasul ibadahnya itu mau Ramadan atau di luar Ramadan ibadah. Apalagi setelah Ramadan tambah ibadah. Kalau kita hanya nyembah Ramadan cuman ibadahnya bulan Ramadan. Masuk masjidnya cuman bulan Ramadan. Tahajudnya cuman bulan Ramadan. Subuh yang tepat waktu cuman bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan jam 8 lagi. Ini kan masalah ibu. Makanya Nabi itu waktu Isra wal Mi'raj lihat orang yang disesat. Bukan gambaran aja. Ada kayak gajah itu dalam kitab Rahikul Maktum keluar dari lubang yang kecil. Kemudian gajah itu mau masuk lagi ke lubang yang tepat dia keluar. Itu udah gak bisa masuk lagi. Ini dalam kitab Rahikul Maktum. Kemudian Nabi bertanya sama Jibril, Ustaz David. Kenapa, apa gambaran, apa isyaratnya seperti itu? Kata malaikat Jibril, itulah omongan manusia. Kalau udah keluar, susah ditarik. Omongan manusia, kalau udah keluar, susah ditarik. Jadi kesempatan yang mulia, di hari yang mulia, di hari yang agung, di hari yang fitri ini mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, Allah jaga silaturahmi kita. Kenapa? Di tengah-tengah kita, ayat selanjutnya sebenarnya, di tengah-tengah kita ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih banyak Habibana. Bu, Pak, Alhamdulillah. Izinkan saya mengawali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia besar, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita memasuki hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah minal takdin aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan dan khilafan kita. Maafin ya Bu ya. Bu. Maafin enggak? Pak. Maafin enggak? Kok maafinnya melotot gitu? Serem amat. Baik, Masya Allah. Inilah maknanya kita coba untuk mengkaji lebih dalam bagaimana lepas dari Ramadan kita bisa saling menjaga hati dan menjaga silaturahim kita sebagai umat muslim. Jangan terpecah belah ya. Dan tadi sudah dibahas oleh guru kita
yaitu Al-Habib Muhammad Syahab yang tadi menyampaikan tentang dari surah Al-Hujurat ayat 6 ya, yang seringkali menjadi pemecah umat Islam, yaitu berita naba dari orang fasik ya. Ada berita dari orang fasik yang akhirnya memecah belah umat Islam, membenci yang satu dengan yang lain, tetangga musuhan sama yang lain. Padahal kita semua bersaudara. Baik, silakan siapa yang mau bertanya di segmen pertama ini, angkat tangannya silakan semua. Oke, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Odija dari Bogor. Ya, Bu Siti. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, Ya. bagaimana cara menahan diri agar kita tidak mudah bereaksi ketika mendapatkan kabar yang belum tentu benar. Oke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang gatal tuh biasa tuh. Iya, Gatal tuh mulut tuh. Wah ini Apalagi- berita, apalagi- berita hangat ini berita hangat. Beritanya heboh lagi ya kan ya. Iya. Beritanya heboh lagi ya. Heboh. Artinya orang itu ulama mengatakan sibukkan dirimu untuk menggali kau punya aib. Jangan menyibukkan diri untuk menggali aib orang. Ketika kita menyibukkan diri kita menyadari kesalahan kita tidak akan sibuk untuk menyadari kesalahan orang lain. Kita bisa nilai, oh kancing kamu lepas satu, dia nggak sadar kancing dia lepasnya dua. Kita terkadang menilai orang itu di bawah kita, padahal kita ini di bawah dia. Jadi ulama khususnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu menganjurkan kita apa? Menganjurkan kita itu menyibukkan diri dengan aib kita. Jadi kita lihat dosa-dosa kita. Supaya apa? Mulut ini terhenti untuk ngomongin orang. Oh dia itu lebih mulia daripada saya. Makanya di antara Syekh Ibrahim bin Adham, di antara doa yang ditolak oleh Allah, di antara kita berdoa kan sering dia nggak diterima tuh atau ditahan. Di antara penyebabnya kita lupa dengan aib kita, ingat dengan aib orang. Itu di antara doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab doa tidak diijabah. Iya, di antara doa tidak diijabah oleh Allah dengan sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah karena kita sibuk mengurus aib orang, lupa ngurus aib kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Khususnya kita ketika mendengar hal-hal kita istighfar, ya Allah, caranya doakan. Mudah-mudahan urusnya diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sibukkan diri kita hal-hal yang bagus. Membaca Al-Quran, bersolawat. Sibukkan diri kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Agar kita terlupa tuh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i, bagusnya, hebatnya keislaman seseorang, dia nggak mau ngurusin perihal orang lain. Bukan nggak mau ngurusin, nggak peduli. Artinya fudul. Fudul itu hal sesuatu yang tidak min husni islamil mar'i tarkuhu ma la, sesuatu yang tidak penting. Sesuatu misalnya lewat nih, pintu orang miring aja dia komentarin. Itu kan sesuatu yang nggak penting. Ya. Itu miring, mestinya begini nih gitu. Ada orang yang begitu, masuk rumah orang itu nilai rumah orang itu ada yang begitu. Padahal rumah dia reok. Iya. Tapi masuk ini pintunya kurang begini nih, catnya kenapa nih ini. Itu artinya sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Habib. Bu, udah jelas ya? Jelas, jadi kita banyak-banyak introspeksi diri. Sebelum lihat kekurangan orang, lihat kekurangan sendiri. Kekurangan kita apa? Ya, bisa jadi kita yang perlu banyak membenahi diri dibanding orang lain. Yang paling ngeri itu adalah pada saat kita ngerasa benar. Ngerasa paling benar. Aduh, na'udzubillah menjalik, banyak-banyak istighfar. Kita akan lanjutkan lagi, masih dalam edisi spesial Hari Raya Idul Fitri. Hari Idul Fitri. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Silakan Kiai, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Syahab, guru kita yang baru saja menyampaikan banyak nasihat. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Dan juga Bung David Khalik, Masya Allah host kita, dan seluruh jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin, Ciater Permai, Tangsel, dan seluruh pemirsa iNews di mana saja berada. Minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Alhamdulillah, sebulan lalu kita telah ditempa melalui sekolah yang namanya Ramadan. Pelajaran yang kita ambil begitu banyak, sehingga 1 bulan ini kemarin kita melaksanakan kegiatan taqarrub ibadah kepada Allah yang disebut ibadah mahdhah. Dan selesai Ramadan, datang hari raya Idul Fitri, ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah, di antaranya adalah salah satu sosial kemasyarakatan di antara kita. Ramadan kita tahajud, kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, qiyamul lail, itu semua ibadah semata-mata kepada Allah. Tapi selesai Ramadan, Allah nyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakan dulu puasa ibadahmu di selama bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita menyempurnakan puasa. Walitukabbirullah, maka hendaklah engkau bertakbir, engkau membesarkan mengagungkan Allah dengan takbiran. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, semua atas petunjuk Allah dan supaya kita menjadi orang yang syukur. Ya Bu, ya Bu. Ramadan berakhir, datang Idul Fitri. Diambil dari surah Al-Hujurat yang dibahas oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Saya makmuman. Ayat ke-8 dan ke-9 ini menjelaskan tentang apa? Tentang kita sebagai seorang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara, maka islahkanlah, damaikanlah di antara seorang mukmin yang sedang berselisih. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan golongan orang yang dirahmati Allah. Ramadan telah berakhir, datang Idul Fitri. Maka Rasulullah ketika turun dari mimbar, selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, memberikan khutbah, beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali padahal tidak ada yang berdoa kepadamu? Apa kata Rasul? Wahai sahabatku,
Tadi ada datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Beliau minta berdoa kepada Allah, aku diminta mengaminkannya. Apa doa Jibril yang diaminkan Rasulullah? Ada 3. Yang pertama, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Rasul pun amin. Bu. Selesai Ramadan, datang hari raya Idul Fitri. Sebagai anak, berkewajiban kita memohon ridhonya, meminta maaf kepada mereka, kedua orang tua kita. Kenapa? Karena mereka adalah keramat untuk kita sebagai anak-anaknya. Doa yang kedua, Jibril pun berdoa. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Beliau Rasul pun mengaminkan. Amin. Istri durhaka sama suaminya. Nih, hadisnya emang begitu, Bu. Jangan protes. Maka selesai Ramadan, Idul Fitri tiba. Istri meminta maaf dengan sang suami meminta maaf dengan istri, saling memaafkan. Dan yang ketiga, Jibril berdoa kepada Allah yang diaminkan Rasul, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim di antaranya. Maka Rasul pun mengaminkan. Ramadan berakhir, mari sama-sama kita saling memaafkan. Bukan hanya sekedar tangan yang bersalaman, tapi hati saling bersalam-salaman. Ya Bu, ya Bu, minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Kenapa? Karena memberi maaf rada susah ketimbang minta maaf. Minta maaf mah gampang teh. Maafin gue ya teh, maafin gue ya po, maafin gue ya bang. Gampang. Tapi memberi maaf rada susah. Emang gue gede sama lu minta maaf sama gue. Bu, tetapi memberi maaf jauh lebih mulia. Inilah makna daripada Idul Fitri. Kita kepingin kepada menjadi orang-orang yang suci fitrah. 3 bulan dibentuk kita, karakter kita. Rajab membersihkan badan, Sya'ban membersihkan hati, dan Ramadan membersihkan ruh kita, jiwa kita. Maka keluar Ramadan, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Nih orang-orang yang mendapatkan Idul Fitri. Lebaran milik nasional, Bu, siapa aja boleh. Bener? Pak Ustadz, dia kan gak pernah terawih, boleh ngikut lebaran? Lah boleh, lah tibang lebaran. Dia nggak puasa Pak Ustadz, boleh ngikut lebaran? Lah boleh. Bahkan yang nggak puasa nggak terawih, lebaran kurang seminggu pakai ngomong. Nggak berasa ya. Tahu-tahu lebaran. Lu nggak puasa. Yang berasa sama kita nih yang lagi puasa. Ya Pok. Iyalah, itu semuanya milik nasional. Yang nggak puasa, nggak terawih, nggak tadarus, lebaran milik nasional. Siapa aja boleh. Tapi nggak sembarang orang boleh ngikut Idul Fitri. Kadang yang nggak puasa, nggak terawih, Masya Allah Bu, lebaran pertama Idul Fitri. Jam 4 subuh udah bangun, malam takbiran. Udah mandi, minyak wangi aja guyur semua. THR dari RW dipakai, kain, sarungnya kagak ada mereknya. Mereknya nggak dikeset. Duduk paling depan, ya Allah, terawih kagak, nangis di pojokan pakai takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat ngomong, Mang, ngapa lu nangis? Lah terawih kagak, puasa kagak, pakai nangis. Yuk kita sama-sama saling memaafkan. Bukan sekedar tangan yang bersalaman. Momentum Idul Fitri, jaga kebersamaan kita, jaga kekompakan kita, dan saling kita bersalam-salaman. Perdamaian penting dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ustaz Tile. Udah kelar atau gimana? Dia kasih kode mulu. Terima kasih banyak ya Jinur Fadila, Ustaz Tile. Alhamdulillah kita belajar hari ini.
Ustaz sampai gempor gitu Ustaz. Bulan Ramadan telah lewat tetapi kita harus siap untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Bagaimana caranya kita tetap istiqomah. Yang tadinya rajin beribadah tetap beribadah. Yang tadinya masih kurang ibadah tingkatkan kualitas ibadah kita. Supaya hidup kita menjadi berkah. Bicara mengenai keberkahan, Luwak White Coffee juga akan berbagi keberkahan bersama dengan kita. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Kira-kira semuanya mau nggak dapat hadiah? Mau nggak dapat hadiah? Kalau mau dapat hadiah, insya Allah harus jawab pertanyaan dari saya. Dan insya Allah hadiahnya 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong. Baik, kira-kira yang bisa jawab nanti tunjuk tangan ya. Baik. Apa jawabannya? Kira-kira apa nama surat yang dibahas kali ini? Mana? Yang lain nggak tahu jawabannya? Iya, sini Pak. Bapak Masya Allah, keren banget ya. Kalah yang jilbab orange. Oh ada bininya, mana tunjuk tangan bininya mana? Yang kalah. Oh yang kalah. Jangan diketok-ketok udah deh. Dipencet. Siap. Tes. Oke. Nama siapa? Saya dengan Tri Kuncoro Adi dari Al-Muhajirin Ciater Permai. Dari Al-Muhajirin Ciater Permai. Umur berapa? Masih 67. Oh, kayak 66. Udah dikit lagi katanya. Iya. Dikit lagi. Sehat Pak. Kira-kira apa nih jawabannya? Surat yang tadi Ustadz Bahas bahas adalah Ustadz Hujurat. ayat ke? Ayat ke-6. Ayat ke? Ayo. Ke-6. Surah apa tadi? Hujurat. Ya, surah ya ayat ke-6, 7, 8 sampai 13 ya. Kira-kira jawabannya betul atau salah? Betul atau salah? Alhamdulillah jawabannya betul. Bapak dapat hadiah 1 juta dari Luwak White Coffee. Makasih Kak. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah jamaah, parcel Luwak White Coffee ini cakep nggak? Baik. Nah selama bulan Ramadan, Kopi Luwak bagi-bagi emas dengan cara membuat parcel seperti ini. Kemudian foto, videoin, lalu upload ke IG dan tag ke @kopiluwakofficial. Gunakan hashtag emas Ramadan Kopi Luwak. Raih kesempatan mendapatkan hadiah emas. Batas pengumpulan foto dan video kreasi parcel sampai 5 April 2026. Pemenang akan diumumkan pada 10 April 2026. Buruan ikuti ya pemirsa di rumah dan jamaah yang di sini. Siapa tahu bisa dapat emas. Jamaah masih semangat nih? Masih semangat? Kalau begitu jangan kemana-mana ya. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.